Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aksya dan rekan saya. Saya Tegar Jatuh Ramadhani. Nah, untuk minggu ini kami akan menjelaskan atau kita akan belajar lagi ya terkait duplicate data, noisy data, outlier detection, dan incorrect data. Nah, di sini seperti minggu-minggu sebelumnya kita sudah menyiapkan prompt terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai saja ya. Baik. Mungkin boleh langsung dibaca dulu, Tegar? Jadi dari hasil prompt kita, mungkin dari atas dulu aja. Kita diberi sebuah studi case, yaitu sebuah perusahaan memiliki dataset transaksi pelanggan dengan beberapa masalah kualitas data berikut. Yang pertama, ia memiliki beberapa transaksi yang tercatat dua kali dengan ID transaksi yang sama. Lalu pada kolom umur pelanggan terdapat nilai seperti -5, 200, dan 30. Dan nomor 3, pada kolom jumlah pembelian, sebagian besar bernilai antara 50 sampai 500, tetapi ada yang 50.000 dan 80.000. Pada kolom entry, pada kota terdapat entry yang tidak sama seperti Jakarta tanpa A dan Jakarta dan Jakarta yang sebenarnya. Oke, lanjutnya yaitu tugas kami adalah mengidentifikasi di mana yang termasuk duplicate data, noisy data, outlier, dan incorrect data. Tugas pertama dulu ya. Mungkin langsung masuk. Kamu dulu atau aku dulu? Aku dulu aja. Boleh. Nah, oke, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi mana dari kasus yang sudah dibacakan oleh Tegar yang termasuk kepada duplicate data, noisy data, outlier, dan incorrect data. Nah, untuk yang pertama, di sini bisa kita lihat beberapa transaksi tercatat dua kali dengan ID yang sama. Nah, ini kalau dia tercatat dua kali atau lebih itu disebut dengan duplikat data. Nah, lalu pada kolom umur pelanggan terdapat nilai seperti -5, 200, dan 30. Nah, kalau di sini menurut saya incorrect dan noisy data. -5-nya itu umur, karena umur itu tidak mungkin negatif kan, makanya dia itu masuk ke incorrect data. Lalu kalau untuk 200, gimana ya? Umur sepertinya itu sangat tidak wajar sampai 200. Maka ini masuk ke noisy data. 30, format tidak sesuai teks pada kolom angka gitu ya. Jadi ini juga masuk ke incorrect data 30 di sini. Nah, lalu pada kolom jumlah pembelian, sebagian besar bernilai antara 50 sampai 500, tetapi ada beberapa nilai 50.000 dan 80.000. Nah, kalau ini menurut saya masuknya adalah ke outlier, karena nilai 50.000 dan 80.000 sangat jauh dari pola normalnya si mana tadi 50 hingga 500 begitu. Nah, lalu untuk yang terakhir, pada kolom kota terdapat entry seperti Jakarta, Jaka, JAKRTA, JKARTA, dan Jakarta begitu ya. Nah, kalau menurut saya ini masuknya ke noisy karena terjadi kesalahan penulisan atau typo gitu ya. Di sini kurang A-nya, di sini juga kurang A-nya setelah J gitu. Itu masuk ke noisy karena ada typo tadi sehingga datanya itu menjadi tidak konsisten. Nah, mungkin untuk pertanyaan nomor satu dari saya sudah cukup. Boleh tambahan, Tegar? Cukup. Sebenarnya nomor satu tuh sama nomor dua itu nyambung ya. Iya. Karena apakah kita perlu menjabarkan lagi yang nomor B? Karena sebenarnya sudah kamu jelaskan. Boleh sih, boleh, boleh sekalian. Boleh, baik. Kamu atau aku? Kamu aja nggak apa-apa. Oke. Baik, selanjutnya yang nomor B ya. Jelaskan mengapa masing-masing kasus termasuk dalam kategori tersebut. Nah, yang pertama kan
terdapat dua kali dengan ID transaksi yang sama. Tentu saja ia akan masuk ke duplicate data seperti yang Aca bilang karena terdapat data yang isinya sang kembar atau sama dalam satu dataset yang sama. Tentu saja itu bisa dibilang ia adalah duplicate data. Selanjutnya, yang nomor dua, pada kolom umur pelanggan terdapat nilai seperti min 5, 200, dan 30. Itu masuknya akan pada incorrect data. Karena ketidaksesuaian data dengan kolom yang dimilikinya. Pada kolom ini, mungkin data yang muncul kebanyakan akan langsung dalam bentuk angka. Sedangkan min 5 dan 200 itu mungkin udah masuknya tidak masuk akal dan tidak mungkin seseorang memiliki umur segitu. Kalau 200 juga bisa dikategorikan dalam outlier. Dan 30 itu menurut saya juga incorrect karena dia bertipe string tidak seperti yang lain, di mana yang lain bertipe integer. Selanjutnya pada nomor 3 kolom sebagian besar bernilai 50 dan 500, tetapi sebagian nilainya 50.000 sampai 80.000. Tentu saja ini seperti yang dijelaskan Aca, ini adalah outlier di mana kebanyakan data bernilai kecil ya, dari puluhan sampai ratusan, tetapi beberapa datanya memiliki nilai yang oversize, yaitu puluhan ribu. Jadi itu bisa dikatakan outlier. Dan yang terakhir adalah pada kolom data terdapat entry yang masing-masing memiliki makna yang sama, tetapi dalam penulisan yang berbeda. Ini bisa disebut noisy data karena ya seperti yang saya katakan tadi, mereka memiliki maksud atau nilai yang sama, tetapi datanya memiliki penulisan yang sedikit berbeda. Jadi datanya masih kotor dan perlu dibersihkan. Mungkin seperti itu aja yang nomor dua. Ini saya cuma sebenarnya mengulangi yang kamu jabarkan tadi ya. Maaf, Tegar, semakin lama sepertinya suaranya semakin jauh begitu ya. Halo, maaf. Masih sama? Halo, Masih? sebentar. Aku ganti. Halo. Nah, sudah. Oke, maaf. Apakah yang tadi jelas tapi? Kurang, kurang. Dari mana? Dari penjelasan kedua sepertinya. Hmm, mungkin. Apakah perlu diulang? Saya ulang secara singkat saya ya. Boleh? Selagi nunggu kamu nulis. Nomor dua itu pada kolom umur pelanggan memiliki data yang nilainya berbeda-beda. Seperti min 5, 200, dan 30. Mungkin itu bakal masuk ke incorrect data ya, karena datanya tuh berbeda-beda. Dari min 5 kan tidak logis. Umur seseorang minus bagaimana seseorang memiliki umur yang di bawah 0 atau 1. Dan 200 itu masuknya tidak logis juga karena kan umur manusia kan rentangnya mungkin 1 sampai 70-an tahun. Di atas itu udah masuk ke rare case. Dan 30 tuh ketidaksesuaian format di mana kemungkinan umur tuh kebanyakan akan berformat integer ya, tapi dia berformat string. Selanjutnya nomor 3 itu akan masuk ke outlier di mana data sebagian besar bernilai antara puluhan sampai ratusan, tetapi dia memiliki nilai hingga puluhan ribu, maka bisa disebut sebagai outlier atau data yang bernilai sangat berbeda daripada rata-rata data yang lain. Yang terakhir yaitu nomor 4 itu akan masuk ke noisy data, karena entry atau data yang ada itu memiliki makna yang sama, tetapi hanya berbeda sedikit penulisan. Jadi di sini diperlukan sedikit teknik untuk menyelaraskan data. Jadi bisa dibilang noise data. Mungkin seperti itu ya aja. Oke, baik. Apa kita lanjut ke yang C saja ya, Tegar? Boleh. Nah, di sini sebutkan metode atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau menangani masalah-masalah tersebut dalam data preprocessing. Nah,
Untuk menanganinya, yang pertama kita bahas satu-satu ya, dari duplikat data. Nah, biasanya itu metode yang bisa kita gunakan yaitu ya dengan duplikat, duplikat detection. Nah, duplikat detection itu dia akan nanti akan mendeteksi mendeteksi data yang memiliki ID transaksi yang sama. Jadi di sini itu eh, garis bawahnya itu sama gitu ya. Mendeteksi data yang nanti ID-nya itu sama atau atributnya yang identik. Nah, lalu setelah itu maka kita juga bisa menggunakan remove duplicate. Nah, setelah kita tahu kalau ternyata yang tadi itu ada data yang sama gitu ya. Nah, maka dengan remove duplicate kita bisa menggunakannya untuk menghapus salah satu data yang terduplikat tadi. Nah, sehingga nanti itu hanya tersisa satu data yang valid saja. Lalu setelah itu mungkin bisa kita gunakan primary key checking. Nah, primary key checking ini menggunakan ID transaksi tadi itu sebagai primary key-nya. Nah, yang dimana dia itu untuk memastikan tidak ada data yang tercatat lebih dari satu kali begitu untuk yang duplicate data. Lalu untuk yang incorrect data, untuk yang incorrect data, metode yang bisa kita gunakan mungkin seperti data validation. Yang dimana nanti data validation ini dia akan memastikan nilai data tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, contohnya seperti umur gitu ya. Kan umur nggak ada yang minus gitu ya. Makanya di umur itu seharusnya kan ada aturan-aturan gitu yang biasanya berlaku seperti umur tidak boleh negatif atau enggak boleh sih umur lebih dari 200 gitu, tapi masalahnya sepertinya dengan zaman sekarang itu tidak ada ya Gar ya sampai umur Iya, sekian gitu. Nah, itu juga termasuk betul. aturan yang berlaku. Nah, lalu selanjutnya mungkin bisa dengan type checking. Nah, type checking ini nanti dia akan memastikan tipe datanya itu sesuai. Nah, kalau contohnya yang tadi itu ya, mana tadi yang nomor, nah di sini 30. Nah, di sini ternyata tipe data yang digunakan itu untuk umur biasanya kan orang menggunakan ini ya, integer ya. Nah, semisal 10, 15, 20 nggak ada umur yang diisi dengan eh String. deskripsi gitu. Nah, ya, nggak ada yang dengan string gitu. Nah, maka di sini itu juga termasuk salah satu kesalahan juga atau type type checking. Nah, lalu selanjutnya itu dengan data correction atau data cleaning. Seperti yang sudah dibahas oleh Pak Utomo minggu sebelumnya gitu ya. Yang dimana bertujuan untuk memperbaiki nilai yang salah atau menggantinya dengan nilai yang valid begitu. Nah, namanya aja data correction gitu ya atau data cleaning. Maka kalau semisal datanya itu masih ada yang belum bersih atau datanya itu ya harusnya butuh diperbaiki gitu ya. Nah, maka kita butuh yang namanya metode tersebut gitu. Untuk jawaban selanjutnya bisa dilanjut, Tegar. Boleh. Jadi sebentar. Outlier dan noisy data. Yang tersisa yaitu outlier. Pertama mungkin outlier dulu. Karena sebelumnya outlier ini kan adalah sebuah data
bisa disebut outlier jika dia memiliki nilai yang berbeda dari mayoritas data. Jadi teknik pertama yang mungkin bisa dilakukan yaitu dengan memvisualisasi data yang ada. Jadi kalau kita melakukan visualisasi data pada data yang dimiliki, kita bakalan tahu di mana rata-rata nilai dan mungkin bakal ada data-data yang cuman ada beberapa tapi beda jauh banget gitu. Jadi visualisasi data ini bisa dilakukan untuk melihat apakah ada data yang outlier. Selanjutnya Nah, itu yaitu bisa juga kita sebut disebut dengan Z-core method ya, guys. Lanjut. betul. Dan Z-score method ini ada sedikit beda dengan visualisasi tapi Ca, karena Oh, ini mengukur dari seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata data. Nah, jadi Z-score method ini kayak kan kalau visualisasi data bakal langsung mengelompokkan dari nilai-nilai data tersebut kan. Misal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Terus tiba-tiba ada yang datanya 1000, itu kan bisa masuk outlier. Nah, kalau di Z-score method ini, datanya bakal di rata-rata dulu. Jika nilai Z-score methodnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nanti datanya bisa dibilang sebagai outlier. Seperti itu. oke, oke. Selanjutnya, kurang satu lagi apa tadi? Noisy data ya? Betul. Noisy data atau data yang memiliki gangguan kecil atau kesalahan nilai. Nah, cara pertama yaitu dengan menggunakan metode clustering. Metode ini tuh digunakan untuk jadi data-data yang memiliki kemiripan bakal dikelompokin. Terus data yang jauh dari cluster bakal dibilang sebagai noise. Misalnya dari studi case tadi kan kalau di clustering kan JAKRTA, Iya. JK Arta dan Jakarta kan memiliki nama yang mirip-mirip kan, apa kata yang mirip-mirip. Jadi itu bisa dibilang dalam satu cluster yang sama. Seperti itu. Yang kedua, menggunakan metode yang disebut binning method. Jadi ini data dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Terus kayak dibagi-bagi gitu kan. Terus data yang di, bisa dibilang menyimpang dalam suatu kelompok dapat diidentifikasi sebagai noise. Seperti itu. Jadi kayak dikumpul-kumpulin gitu terus dilihat yang data terlihat berbeda akan disebut noise. Mungkin seperti itu. Baik. Apakah Aca mau menambahkan lagi? Kalau di noise data tadi mungkin menurutku itu seperti data cleaning gitu ya. Pertama yaitu kita bersihkan dulu data yang mengandung typo atau kesalahan kepenulisan seperti yang tadi. Lalu selanjutnya kita gunakan data standardization, menyeragamkan format agar dia itu konsisten. Nah, contohnya yang tadi Jakarta itu kan typo gitu ya. Nah, kan udah dibersihkan di data cleaning tadi. Nah, dia akan nanti menyeragamkan formatnya itu seperti kita correction yang otomatis di ini di keyboard. Nah, kita saat kita nulis Jakarta JK JK RTA itu kan typo ya. Nah, nanti dia akan Betul. perbaiki otomatis jadi Jakarta. Nah, itu data standardization. Lalu habis itu text normalization gitu. Dia akan memperbaiki kesalahan penulisan pada data teks. Cukup sih. Betul. Mungkin bisa langsung dikirim jawaban kita kepada GPT-nya. Ternyata di sini Hmm, kita ada sedikit kritik ya. Di ya ada umur miss. 200 ternyata itu lebih tepatnya ke noise. Ya, saya tadi sempat bilang mungkin waktu waktu suara saya kurang jelas tadi saya bilang itu bisa dimasukkan ke noise. Ke outlier mungkin kurang terdengar mungkin Oh, baik-baik. karena suara saya tadi. Iya, betul. Nah, berarti di sini ternyata kita sudah memahami 4 keyword yang sudah kita pelajari pada hari ini ya, Tegar ya, yakni ada Betul. duplicate, ada incorrect, no, incorrect,
eh terus ada noise, outlier, dan gitu. outlier. Ya. Nah, di sini ternyata untuk jawaban yang sudah kami berikan itu ternyata sudah benar. Nah, itu untuk yang poin yang pertama. Untuk poin yang kedua ternyata juga sudah benar. Nah, di sini sudah benar. Lalu yang di bagian ketiga juga ternyata, oh betul, ternyata juga sudah benar. Nah, biasalah ya, kalau penilaian dari GPT tidak ada yang sempurna, begitu. Tapi secara Betul, konsep, alhamdulillah kita sudah memahami materi tersebut dengan baik, begitu. begitu. Ah, apakah ada yang perlu dijelaskan lagi, Tegar? Tidak, mungkin sudah cukup karena Nah, kita sudah mendapat nilai yang lumayan ya. ya lumayan. Mungkin sekian pembelajaran pada minggu kali ini. Saya Putri Ini Aksya dan rekan saya. Tegar Jatuh Ramadhani, kami Kami pamit pamit undur undur diri. diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.